Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya M. Ainun Najib akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 12 bab 7 tentang beriman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan kita semuanya pada masa pandemi ini tetap diberikan kekuatan, kesehatan, serta terlindung dari segala macam wabah seperti pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai materi beriman kepada qada dan qadar. Yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yang pertama yaitu pengertian iman kepada qada dan qadar. Kemudian dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Selanjutnya kita juga akan membahas keterkaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. Yang terakhir kita akan mempelajari manfaat mempelajari iman kepada qada dan qadar. Langsung kita ke materi yang pertama ataupun pembahasan yang pertama tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Kita lihat istilah qada itu secara bahasa diartikan sebagai ketetapan, ketentuan, ataupun ukuran. Sedangkan secara istilah qada adalah ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendak Allah dan berlaku untuk seluruh makhluk ataupun alam semesta. Sedangkan qadar ataupun sering kita sebut sebagai takdir dengan istilah takdir, secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi. Sedangkan secara istilah itu ketetapan ataupun keputusan Allah baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, yakni disebut dengan al-khalqu. Seperti halnya kita ada itu karena ada orang tua kita. Kemudian adanya harta benda itu karena hasil dari usaha kita, bekerja, kemudian berwirausaha dan sebagainya. Adanya kecerdasan, kepintaran itu juga disebabkan karena rajin belajar. Itu adalah adanya sebab dan akibat. Kita lihat potongan Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan dan memerintah itu hanyalah karunia Allah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Dengan kata lain, qadar dan ataupun takdir itu merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, sedangkan qadar adalah perwujudan dari rencana ataupun ketetapan yang sudah
direncanakan ataupun sudah ditetapkan sejak zaman azali. Sedangkan yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar adalah mempercayai, meyakini sepenuh hati bahwa apa yang akan terjadi, ataupun kita mempercayai bahwa sudah ada ketentuan ataupun ketetapan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya sebagai makhluknya ataupun ciptaannya, dan mempercayai bahwa apa yang terjadi itu sesuai dengan kehendak Allah dan memang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sedikit tentang pengertian qada dan iman kepada qada dan qadar. Kita lanjut pada takdir. Macam-macam takdir itu terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom secara singkat, secara jelas bisa diartikan bahwa takdir mubrom adalah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah, tidak dapat diubah oleh siapapun. Kita lihat Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas itu akan mati, akan meninggal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pada hari kiamat pahala-pahala kita akan disempurnakan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka ia termasuk orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 terkandung maksud bahwa setiap yang bernyawa, termasuk kita selaku manusia, selaku makhluk ataupun ciptaan Allah, itu pada saatnya akan meninggal dunia. Hanya saja kapan, di mana, bagaimana itu yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tua tidak berarti dia sudah dekat dengan ajal. Pun begitu dengan yang masih muda, tidak ada jaminan bahwa umurnya masih lama. Sehingga tugas manusia hanyalah mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk pada saatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas-tugas manusia diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah, sehingga dengan adanya kematian bisa menjadikan nasihat bagi kita. Kafa bil mauti wa'idhon. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat bagi siapa? Nasihat bagi orang-orang yang masih hidup, mengingatkan bahwa pada saatnya yang masih hidup pun akan merasakan hal yang sama. Itu
sedikit tentang kandungan dari Quran surat Ali Imran ayat 185. Namun dikaitkan dengan pembahasan kali ini tentang takdir mubrom, bahwa takdir mubrom adalah ketetapan yang tidak dapat diubah, sehingga mengingatkan kepada kita bahwasannya ketika ajal tiba, kita tidak bisa menunda ataupun mendahului ketetapan yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang selanjutnya terkait dengan takdir mubrom, selain tadi kematian, yaitu tidak dapat diubah, di alam semesta ini setiap benda bergerak menurut sunnatullah. Artinya segala sesuatu berjalan menurut hukum, kekuatan, ukuran, sebab dan akibat yang telah digariskan oleh Allah. Seperti halnya sebuah kayu mempunyai kemampuan berbeda dengan besi. Kekuatan tenaga manusia berbeda dengan jika dibandingkan dengan seekor gajah. Kemudian matahari, bulan, bintang, dan planet-planet hingga benda-benda yang kecil itu bergerak sesuai dengan garisnya, dan waktu tidak pernah berhenti. Itu pembagian dari takdir yang pertama, yaitu takdir mubrom. Kemudian takdir yang kedua adalah takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih dapat dirubah melalui usaha manusia. Setiap manusia itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Dalam potongan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah keadaan kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum tersebut merubahnya sendiri. Contoh takdir mu'allaq antara lain, katakanlah Hasan dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi ia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya ataupun keadaan ekonominya pada saat itu tidak memungkinkan bagi dirinya untuk melanjutkan kuliah. Ia belajar dengan tekun, dengan rajin, sehingga meraih prestasi, dan kemudian ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga tanpa harus mengeluarkan biaya, tanpa harus merepotkan ataupun memberatkan ekonomi orang tuanya, si Hasan karena kegigihannya, karena usahanya dengan rajin belajar, sehingga ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke jalur yang lebih tinggi melalui program beasiswa. Dari contoh takdir mu'allaq tersebut bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa seseorang ataupun kondisi saat ini bisa dirubah dengan kerja keras ataupun usahanya. Tentunya harus disertai dengan doa.
Nah, itu adalah contoh dari takdir mu'allaq. Selanjutnya kita akan bahas dalil-dalil yang berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar ataupun. Nah, ini tentunya tidak hanya 2 ayat, namun saya ambil 2 ayat pendek potongan Quran surat An-Nahl ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa mongko nalikane tumeka apa ajaluhum ajale wong iku la yastakhiruna ora bakal bisa den akhiraken sa'atan sesaat. Wala yastaqdimuna lan ora bakal bisa den dinginaken ataupun dipercepat. Fa idza jaa ajaluhum maka apabila datang ajal mereka la yastakhiruna sa'ah tidak akan bisa ditunda walaupun sesaat. Wala yastaqdimuna dan tidak bisa dipercepat. Itu sehingga dalam ayat ini seperti halnya kematian, ini termasuk takdir mubrom, bahwasanya kematian itu tidak bisa ditunda-tunda dan sebaliknya juga tidak bisa dipercepat. Semuanya sudah ada takdirnya masing-masing, sudah ada waktunya masing-masing. Kemudian kaitan antara takdir, ikhtiar dan tawakal. Takdir tadi sudah kita bahas bareng-bareng. Kita lihat istilah ikhtiar itu adalah berusaha melakukan segala sesuatu yang dikehendaki. Menurut bahasa, ikhtiar itu artinya adalah memilih. Sebagai contoh, setiap orang mempunyai kebebasan memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang mencari nafkah, berdagang, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi olahragawan, ada yang berwirausaha, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari ikhtiar. Ikhtiar itu tidak hanya lahir tapi juga batin. Dalam artian seseorang yang ingin pintar itu harus berusaha dengan cara rajin belajar dan tentunya harus disertai dengan doa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk meminta ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum muqinuna bil ijabah, dan hendaklah kamu sekalian merasa yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Dalam artian ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita harus merasa yakin bahwa apa yang kita minta itu akan dikabulkan ataupun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah itu menjawab doa kita tidak selalu dengan apa yang kita minta. Namun tugas kita adalah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta A, Allah bukan berarti tidak mengabulkan, tapi bisa jadi Allah memberikan B. Dan B itu adalah sesungguhnya yang lebih baik menurut Allah untuk kita. Sehingga apapun nikmat yang diberikan oleh Allah,
husnudzon, berbaik sangkalah kepada Allah bahwa itu yang saat ini kita dapat adalah yang terbaik untuk kita dan tentunya terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pengertian dari ikhtiar. Yang selanjutnya tawakal. Tawakal itu dari bahasa Arab tawakkala ya tawakkalu tawakkulan, ya, yang artinya menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya antara takdir, ikhtiar dan tawakal. Tiga hal ini sangat berkaitan. Ikhtiar diperlukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Namun segala sesuatu belum tentu sesuai dengan harapan kita. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa segala sesuatu itu sudah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Al-insanu bit-tadbir wallahu bit-taqdir. Manusia sebatas berusaha, Allah yang menentukan. Ya, setelah kita berikhtiar ataupun berusaha, selanjutnya adalah bertawakal, berserah diri kepada Allah. Ya. Jangan dibalik, ya, kita ataupun bukan dibalik, tapi jangan tanpa ikhtiar kita bertawakal, pasrah, ya, tanpa disertai dengan ikhtiar itu yang tidak benar. Sehingga ikhtiar, usaha terlebih dahulu, kemudian menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, kemudian biarkan takdir yang menentukan. Nah, itu kaitan antara takdir, ikhtiar dan tawakal. Selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, akan membahas terkait dengan beberapa fungsi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu sudah sesuai dengan ukuran. Ya, seperti halnya tadi sudah saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, Allah, itu menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Matahari, panas matahari tidak akan mampu membuat air mendidih secara langsung, ya. Tetapi ia sangat berguna bagi manusia, bagi hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Kemudian bumi dan isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan dan dikelola oleh manusia untuk keberlangsungan hidup dan sebagai sumber kemakmuran bagi penghuninya. Ya. Dengan kita beriman kepada qadar ataupun takdir, hendaknya manusia dapat mempelajari alam sehingga mampu untuk memanfaatkannya. Manusia dapat mempelajari suatu hukum yang pasti sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan manusia. Yang selanjutnya, menghindari sifat sombong. Dengan beriman pada qadar ataupun takdir, seseorang yang meraih kesuksesan, menduduki jabatan tinggi, memiliki kecerdasan,
menjadi orang yang kaya raya dan lain sebagainya, tidak akan merasa sombong. Justru sebaliknya, ia akan semakin tawadu ataupun rendah hati karena menyadari bahwa apa yang diraih bukan semata-mata karena usaha dan kerja kerasnya saja, namun selalu ada campur tangan Allah di balik semuanya. Yang selanjutnya adalah melatih berhusnudzon. Iman kepada takdir mendidik manusia untuk berbaik sangka kepada ketetapan Allah. Karena apa yang kita inginkan belum tentu berakibat baik, dan demikian pula sebaliknya. Yang keempat, melatih kesabaran. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan tetap tabah, akan sabar dan tidak mengenal putus asa pada saat mengalami kegagalan, karena menyadari bahwa semua kejadian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan adalah ketika kamu berhenti berusaha. Nah, sehingga jangan pernah mengatakan kalian gagal kecuali kalian sudah berhenti untuk berusaha. Ya. Wala tai'asu mir rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini perintah Allah sekaligus larangan. Perintah untuk tidak berputus asa dan juga larangan untuk berputus asa. Dalam artian Allah tidak menginginkan umatnya ataupun manusia untuk berputus asa dari rahmat Allah. Dengan kata lain, Allah menginginkan ataupun memerintahkan manusia untuk senantiasa berusaha. Dan yang terakhir yaitu terhindar dari sifat ragu dan penakut. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan terhindar dari rasa takut akan kegagalan. Hidupnya dipenuhi dengan rasa optimisme yang tinggi. Hal ini dikarenakan ia menyadari bahwa segala sesuatu sudah sesuai ukuran, sudah ada ketetapan, dan tugas kita adalah untuk berusaha dan mengupayakan. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan tentang pengertian qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah yang sudah ada sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah perwujudan dari adanya qada. Kemudian takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan juga takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat dirubah, sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa dirubah sesuai dengan usaha dan kerja keras manusia tersebut. Kemudian fungsi beriman pada qada dan qadar yang pertama mendorong kemajuan dan kemakmuran, menghindari sifat sombong, melatih berhusnudzon, melatih kesabaran, dan terhindar dari sifat ragu serta penakut. Baiklah, itu adalah materi pendidikan agama Islam bab 7 tentang beriman kepada qada dan qadar. Yang selanjutnya silahkan kalian catat pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, dijawab dengan singkat dan jelas. Ini ada 9 pertanyaan. Silakan nanti
terkait dengan pengumpulan, silakan bisa kalian catat di buku tugas kalian masing-masing, kemudian kalian foto dan bisa diupload melalui aplikasi LMS. Mungkin itu anak-anakku, siswi kelas 12. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa kembali melaksanakan rutinitas pembelajaran secara tatap muka. Kita bisa langsung berinteraksi di dalam kelas, dan tentunya penyampaian dan penyerapan materi akan lebih maksimal. Itu harapannya. Yang terakhir, saya mohon maaf apabila dalam pembelajaran kali ini banyak kata-kata yang tidak pas ataupun salah, mohon dikoreksi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.